Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Brian Ali Pratinta dari kelas A1 Offering 03 AA, program studi Diploma 3 Teknik Sipil dan Bangunan dengan NIM 2105225176332. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang jawaban satu atau dua jika bahan tentang diagram tegangan atau regangan pada material baja atau beton. Berikut pemaparannya. Untuk pertanyaan nomor 1, apa yang membedakan antara diagram tegangan regangan pada material baja dan beton? Sematkan gambar dari diagram tegangan regangan baja dan beton yang kalian maksudkan. Oke, untuk penjelasannya sebagai berikut. Diagram kurva tegangan regangan menggambarkan perilaku atau karakteristik dari sebuah material saat menerima gaya. Kurva tegangan regangan baja ini didapatkan dengan memberikan pembebanan berupa gaya tarik yang terus meningkat secara konstan. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Pada saat baja diberikan gaya tarik, maka baja tersebut akan mengalami tegangan maupun regangan atau pertambahan panjang saat bersamaan. Mekanisme terbentuknya diagram kurva tegangan regangan baja dari A sampai D akan dipaparkan sebagai berikut. Untuk bagian A atau daerah A sendiri, pada garis awal yang terbentuk berupa garis miring. Pada kondisi seperti ini, baja masih dalam kondisi elastis. Artinya, ketika gaya dihilangkan, maka nilai tegangan regangan kembali ke titik 0 atau bisa dengan kata lain kembali ke semula, atau disebut juga sebagai deformasi elastis. Pada kondisi seperti ini, deformasi yang terjadi sulit dilihat secara langsung karena nilainya yang sangat kecil. Untuk selanjutnya, bagian B atau daerah B. Ketika gaya ditambahkan terus-menerus hingga terbentuk garis lengkung pertama kalinya, maka pertambahan panjang akan bersifat permanen atau disebut dengan deformasi plastis. Titik FV atau tegangan leleh merupakan batas deformasi elastis pada baja. Setelah melewati titik FV, regangan terus meningkat meski nilai tegangan relatif tidak berubah. Selain itu, deformasi yang terjadi juga masih sulit dilihat secara langsung. Untuk selanjutnya bagian C atau daerah C, jika gaya tarik lebih jauh lagi ditingkatkan, maka baja kembali mampu menerima tegangan sekaligus regangan yang lebih besar. Kondisi ini disebut strain hardening atau pengerasan regangan. Peningkatan tegangan terjadi hingga batas maksimum terletak pada titik FU atau tegangan ultimum atau tegangan putus. Pada kondisi ini, deformasi yang terjadi dapat dilihat dengan jelas, yaitu bertambahnya panjang baja, namun terjadi pengurangan luas penampang di tengah batang atau disebut sebagai neck atau leher. Untuk bagian do atau daerah do, ketika gaya terus ditambahkan, maka pada suatu ketika nilai tegangan akan menurun seiring dengan peningkatan tegangan hingga akhirnya putus atau tegangan sama dengan 0. Untuk selanjutnya, memasuki diagram regangan tegangan beton. Perhatikan diagram kurva tegangan regangan beton di samping. Diagram kurva didapatkan dengan cara memberikan gaya berupa gaya tekan yang meningkat secara terus-menerus. Ada beberapa poin penting yang perlu diketahui berdasarkan persentase beban yang diberikan pada beton sebagai berikut. Untuk yang pertama, nilai 0,30 mutu Fc sampai dengan 0,40 mutu Fc. Pada kondisi saat tegangan yang terjadi setara dengan 30% sampai 40% dari kuat tekannya atau 0,3 Fc sampai dengan 0,4 Fc. Beton masih dalam kondisi linear, retak belum terbentuk pada beton. Untuk selanjutnya nomor 2, lebih dari 0,30 mutu Fc sampai dengan 0,40 mutu Fc. Pada saat tegangan yang terjadi melebihi 30% sampai 40% dari tekanannya, artinya retak katanya mulai terbentuk. Untuk selanjutnya nomor 3, nilai 0,75 mutu Fc sampai dengan 0,90 mutu Fc. Pada saat tegangan yang terjadi setara dengan 75% sampai 90% dari kuat tekannya. Retak yang terjadi sebelumnya menjalar ke mortar secara terus-menerus. Pada tahap ini, beton sudah melewati batas elastisitas atau sudah mulai masuk dalam kondisi plastis. Untuk selanjutnya nomor 4, lebih
dari mutu Fg. Setelah beton menerima tekanan lebih kuat tekannya Fg, sesaat sebelum mengalami keruntuhan, tegangan beton berkurang menjadi 0,85 mutu Fg, namun tegangan terus meningkat hingga mencapai batas retak ECU yaitu sebesar 0,003. Kedua nilai ini sangat penting dalam analisa struktur beton. Untuk pertanyaan 2 sendiri, apakah dari diagram tegangan-tegangan dapat dianalisa sebuah material termasuk dalam material getas atau brittle atau ulet atau ductile? Berikut pemaparannya. Pada pengujian suatu sampel pertama, kurva yang terbentuk mirip dengan kurva tegangan-tegangan baja yang tergambar di atas. Sebelum mengalami keruntuhan, terjadi deformasi yang dapat terlihat terlebih dahulu. Hal ini disebabkan sampel kedua memiliki karakteristik liat sama dengan baja struktural. Karakteristik ini biasa disebut dengan ductile. Sedangkan pada pengujian suatu sampel kedua, kurva yang terbentuk mirip dengan kurva tegangan-tegangan beton yang ada di atas. Sebelum mengalami keruntuhan, sampel tersebut mengalami deformasi yang terlihat. Hal ini disebabkan sampel pertama memiliki karakteristik yang sangat kaku, seperti pada beton. Karakteristik ini disebut juga dengan getas. Untuk video pengujian bisa dilihat di link deskripsi. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.